Mohon maaf sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Ola. Nama Ola Triana Agilga, tempat tanggal lahir Padang 10 Mei 1997, alamat Perum, Batu Aji Indah tahap 1, Blok C nomor 1 Batam. Nomor telepon 085 761 613 274. Pekerjaan mahasiswi. Jenjang pendidikan yang pertama yaitu MI Darul Ghufran Batam, SMPN 9 Batam, MA An-Nikmah Batam, Institut Ilmu Al-Quran IIK Jakarta. Pengalaman organisasi Ketua Mudhabirah MA An-Nikmah Batam, English Section di Lembaga Bahasa IIK, Bendahara Umum Senat Mahasiswa. Hobi membaca, moto, jadilah yang terbaik, bukan yang tertinggi. Pesan untuk peserta, kemanapun kita melangkah, rintangan dan tantangan pasti akan selalu ada. Maka dari itu, latihlah mental dari sekarang. Yang kedua yaitu CV dari Kak Sinar. Nama, Samsinar Sabir, tempat tanggal lahir Jakarta 14 September 1997, alamat Jalan Marzuki 2 Penggilingan Cakung Jakarta Timur. Nomor telepon 085 694 043 903. Pekerjaan pelajar, jenjang pendidikan SDN Pasar Manggis, SMPN 67 Jakarta, MAN 9 Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pengalaman organisasi Koperasi Mahasiswa IIK Jakarta Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota tahun 2019 sampai 2020. Ketua Koperasi Mahasiswa IIK Jakarta, relawan Gerakan Kampung Quran. Hobi menulis, moto, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Pesan untuk peserta, setiap waktu adalah kesempatan. Jika kalian memiliki kesempatan, maka lakukanlah yang terbaik. Setiap orang bisa jika melakukan yang terbaik. Baik, itu tadi adalah CV dari kedua narasumber kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, pengumuman sebelumnya untuk peserta disuruh on kamera dan wajib mempersiapkan ATK atau laptop untuk praktek bisnis plan. Silakan kepada pemateri yang pertama yaitu Kak Ola untuk menyampaikan materi tentang bisnis plan. Kepada Kak Ola kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mempercayakan kami untuk mengisi acara ini. Yang sebelumnya saya hormati kepada Ketua DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara, dan yang saya hormati kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya izin share screen ya. Untuk host saya boleh izin share screen. Kayak apa? Dari A. CA3 ku piro? Iya. Mohon maaf, saya boleh izin share screen? Sebentar ya, Kak. Iya, baik. Iya, sek.
Udah ya, Kak? Baik. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat rezeki pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam pelatihan bisnis plan ini. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau nanti di pertengahan materi ada kesalahan ataupun kekurangan yang disebabkan oleh diri saya pribadi, itu 100% tanggung jawab dari saya sendiri. Baik, lanjut kita kepada pelatihan bisnis plan ya. Nah, sebelum kita memasuki tentang bisnis plan, cara-caranya, apa aja isinya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa sih bisnis plan itu? Ada yang bisa menjawab? Suatu perencanaan bisnis yang mana untuk bisnis kita jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, baik, jawaban yang sangat memukau ya. Ya, benar ya seperti yang disampaikan oleh saudara Irfan tadi. Bahwa bisnis plan ialah perencanaan usaha atau bisnis yang artinya itu rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis yang ke depannya. Jadi ketika kita akan memulai suatu bisnis, ada baiknya kita merencanakan dulu kita mau ngapain ini ke depan, bisnis apa yang akan kita jalani, apa sumber modalnya bagaimana, terus nanti sistemnya kayak gimana, strukturnya seperti apa gitu. Ada baiknya kita dari sekarang sudah menyiapkan gitu perencanaannya gitu. Meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Lalu dalam pandangan lain, bisnis plan itu adalah rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan. Nah, jadi seperti zaman dulu itu ketika kita ingin dari pasar gitu ya, dari pasar kita mau pulang ke rumah yang biasanya kan naik angkot, yang tidak punya kendaraan pribadi itu naik angkot, kalau nggak naik ojek gitu kan. Tetapi zaman sekarang itu bisa lebih mudah. Kenapa? Karena Bapak Nadiem Makarim itu mengubah idenya itu menjadi suatu kesempatan, di mana beliau berpikir, oh bagaimana nih kalau kita ubah menjadi online aja sehingga orang-orang tidak perlu lagi untuk berteriak gitu memanggil kang ojek di pangkalannya atau harus panas-panasan dan segala macam. Mereka hanya perlu menunggu di tempatnya dengan bermodalkan HP saja itu sudah bisa nanti ojeknya datang. Ini sih yang mesan tadi gitu. Jadi itu mengubah ide bisnisnya menjadi kesempatan atau peluang bisnis yang nyata, penghitungan atau pengendalian risiko dan pemberian serta waktu yang tepat dapat menghasilkan profit yang hendak dicapai perusahaan. Untuk selanjutnya itu manfaat. Apa sih manfaat dari bisnis plan itu? Di sini disebutkan manfaat bisnis plan adalah sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Jadi jika teman-teman termasuk saya juga hanya memiliki ide tanpa ada aksi nyata, itu sama dengan nol gitu. Ya kita hanya punya ide, wah idenya bagus nih, kita mau bikin kembang suatu teknologi misalnya. Idenya bagus, tetapi kalau tidak dijalankan itu sama aja. Atau teman-teman mau menjalankan ide tersebut, tetapi tidak ada perencanaan. Akhirnya apa yang didapati? Strukturnya nggak jelas, terus bisnis keuangannya juga nggak tahu gitu kan. Semuanya jadi acak-adul gitu. Kalau tanpa perencanaan, itu hal yang wajib ya. Lalu memiliki gambaran yang jelas.
remaja tingkatan usia 15 sampai 20 tahun namanya. Untuk orang-orang yang mempunyai bisnis anak remaja atau yang punya bisnis yang oh, targetnya pokoknya wanita. Mulai dari remaja 15 tahun sampai 20 tahun ke atas itu sasarannya. Lalu untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari bisnis plan? Setelah saya menelusuri, saya membaca beberapa artikel, itu tujuan itu nggak jauh dari hal yang ada di sini. Yang pertama itu tujuan lomba. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saya sering punya sih di IG. IG itu banyak sekali lomba, apalagi sekarang lomba yang di bidang ekonomi itu banyak memanfaatkan yang namanya business plan. Mesti ada yang namanya business plan gitu. Lalu yang kedua untuk memulai sebuah bisnis, yang ketiga untuk melakukan presentasi kepada investor agar mau menanamkan modalnya di bisnis kita. Jadi ketika kita punya bisnis dan sudah ada perencanaannya, maka investor itu akan tahu, oh ini perencananya bagus nih, oh arus kas keuangannya bagus ini, gitu kan, bisa nih bisnis akan berkembang. Atau misalkan teman-teman itu nggak punya bisnis plan seperti ini, teman-teman hanya mengajukan aja ide kepada investor. Kira-kira investor mana ya yang mau menginvestasikan uangnya kepada bisnis yang beliau sendiri aja tidak tahu nih, ini kedepannya bakalan seperti apa, hanya penyampaian dari teman-teman saja kayak gitu. Jadi ada perlunya bisnis plan di hal tersebut. Lanjut. Lalu kadang kan kita banyak nih berpikir di zaman sekarang bisnis apa ya yang bagus gitu kan. Nah, saya sering mendapat pencerahan dari dosen saya sendiri bahwasanya jikalau kita ingin memulai bisnis, kita harus melihat pada dua hal gitu agar bisnis tersebut manfaat. Yang pertama, bisnis tersebut dapat menyelesaikan masalah orang lain. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sebelumnya, zaman dulu itu kan ojek kan susah ya. Harus teriak dulu, harus panas-panasan dulu, atau jalan dulu ke pangkalan. Nah, dengan adanya ojek online seperti Grab, seperti Uber, seperti Gojek dan lain sebagainya gitu kan, sehingga memudahkan orang-orang yang zaman sekarang itu jadi nggak perlu lagi panas-panasan, nggak perlu lagi berkunjung ke pangkalan ojeknya dan lain sebagainya. Jadi menyelesaikan masalah orang lain sehingga orang itu jadi daripada panas-panasan ya udah kita pakai Gojek aja gitu. Daripada panas-panasan ya udah kita pesan aja gitu. Jadi kita nunggu sambil makan kayak atau sambil duduk sambil ngobrol seperti itu. Lalu yang kedua, bisnis tersebut dapat menyediakan kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhan sendiri kan itu terbagi jadi 3 ya. Teman-teman juga tahu yang pertama primer, lalu sekunder, lalu tersier. Nah, kebutuhan yang di sini nih teman-teman menyediakan yang mana nih? Misal primer, seperti kebutuhan sembako, silahkan gitu. Teman-teman buka toko kelontong mungkin, atau buka toko grosir mungkin, lalu menyediakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan baju dan lain-lain gitu kan. Lalu yang tersier seperti kendaraan, mungkin seperti bisnisnya mobil sport gitu kan, itu juga bagus, atau mobil motor-motor yang lagi ngetrennya sekarang seperti itu. Jadi menyediakan kebutuhan orang lain. Jadi bisnis untuk menentukan bisnis itu tidak akan jauh dari itu jikalau teman-teman mau tersebut maju ke depannya. Baik, selanjutnya untuk tahap-tahap dari bisnis plan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakni executive summary. Apa sih executive summary itu? Executive summary adalah berisi deskripsi ringkas tentang apa sebenarnya bisnis kita. Jadi di situ akan dijelaskan secara ringkas bisnis kita ini bergerak di bidang apa, tentang apa, sumber pemasukannya bagaimana, sumber daya manusianya gimana, lalu penjelasannya apa aspek inovasinya dari bisnis kita, terus kapan bisnis ini akan diluncurkan, serta yang paling penting itu mengapa kita yakin kalau bisnis kita itu ke depannya itu akan berhasil gitu. Awal yang baik dimulai dari melihat apa akhir dari bisnis kita. Jika ujung akhirnya sudah buruk, sebaiknya mengganti dengan bidang yang lain. Nah, hal-hal yang harus ada di dalam executive summary, teman-teman boleh dicatat ya. Yang pertama, nama usaha teman-teman. Misalnya kayak pertama, nama usahanya saya contohkan yang lebih mudah biar teman-teman bisa paham, seperti goreng pisang.
teman-teman bikin goreng pisang crispy, nama usahanya. Lokasinya di mana? Teman-teman kalau misalkan bikin offline, itu lokasinya misal di sebuah ruko di daerah Jakarta Selatan mungkin gitu. Terus kalau online, teman-teman punya nih toko outlet sendiri yang online, mungkin melalui IG, atau melalui WhatsApp, atau melalui Facebook, Twitter, dan lain sebagainya gitu kan. Lalu juga visi dan misi dari usaha yang jalankan. Jadi ketika teman-teman ingin menjalankan suatu bisnis, itu harus tahu visinya apa ini. Visi dari bisnis ini apa. Lalu misi untuk mencapai visi tersebut apa, seperti itu. Lalu yang kedua, deskripsi soal usaha Anda. Jadi di sini kita menjelaskan secara ringkas aja apa usaha yang akan kita jalankan gitu. Meliputi manajemennya atau struktur organisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu yang paling penting, yaitu produknya atau layanan dari usahanya. Teman-teman bergerak di bidang produkkah atau di bidang jasa, seperti itu. Jadi di situ teman-teman menjelaskan, tetapi ringkas aja, tidak yang mendalam, karena nanti ada babnya sendiri. Lalu untuk executive summary, tips untuk membuat executive summary, yang pertama itu harus singkat, padat, dan jelas. Jadi gini, contohnya aja gitu ya, saya ketika membaca suatu artikel atau mungkin jurnal gitu yang panjang banget, yang nggak langsung ke intinya tuh saya sendiri tuh ngerasa bosan gitu, kayak ini apa sih gitu. Tetapi kalau teman-teman baca ya, kalau suatu jurnal atau artikel itu yang langsung ke intinya yang teman-teman mau, itu pasti senang gitu kan. Nah, sama seperti itu. Ketika investor, ataupun ini kita ambil yang juri lomba tadi, untuk lomba sama untuk investor ya. Ketika juri lomba atau investor membaca executive summary dari bisnis plan-nya teman-teman, di situ beliau tuh sudah bisa menentukan, oh ini bisnisnya bagus nih gitu. Oh ini bisnisnya berpeluang nih, seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara singkat aja dan di situ padat gitu. Lalu yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang kuat. Maksudnya gimana ya? Gaya bahasa yang kuat itu, jadi teman-teman tuh harus yakin bahwasanya bisnis ini tuh ke depannya bakalan sukses gitu. Jadi tidak ada kata-kata mungkin ke depannya begini, mungkin begini gitu. Jadi tidak ada. Jadi teman-teman harus meyakinkan kalau bisnis ini benar-benar bakalan sukses ke depannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, memprioritaskan apa yang menjadi keunggulan dari usaha yang dijalankan. Jadi seperti misalnya teman-teman tadi goreng pisang. Kan goreng pisang itu otomatis kan udah banyak tuh penjualnya di luar sana gitu. Tetapi teman-teman punya keunggulan nih. Keunggulan di goreng pisang teman-teman, mungkin rasanya enak, mungkin lebih crispy, mungkin diikuti dengan adanya topping atau adanya isian dari goreng pisangnya teman-teman. Jadi harus bisa berinovasi dari bisnis yang udah ada gitu. Lalu yang keempat, menambahkan paten atau teknologi yang digunakan. Nah, jikalau teman-teman menggunakan teknologi dalam bisnis plan, maka di situ dimasukkan teknologi apa nih yang digunakan dalam bisnis teman-teman, seperti itu. Lalu lanjut, baik, kita sudah membahas tentang executive summary-nya itu secara ringkas aja ya. Lalu kita lanjut kepada analisis produksi. Nah, analisis produksi. Sebenarnya produksi itu apa sih? Proses produksi. Proses produksi adalah suatu hal yang harus ada dalam menciptakan suatu produk yang dibutuhkan. Oh, jelas dong. Gak mungkin produk itu tiba-tiba langsung ada. Pasti ada proses yang namanya dia diambil dulu bahan bakunya, dibuat dulu. Seperti goreng pisang, kita harus ada pisangnya dulu, harus ada tepungnya dulu, pisangnya harus dikupas dulu, dipotong dulu gitu kan, lalu dicelupin ke tepungnya, lalu digoreng gitu kan, akhirnya jadilah produknya goreng pisang, seperti itu. Itu yang disebut dengan proses produksi. Nah, dalam proses produksi diperlukan adanya integrasi dari tenaga kerja, informasi, metode kerja, material, dan media atau peralatan yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Tenaga kerja itu jelas, kita harus ada punya sumber daya manusianya. Siapa nih teman-teman yang membantu teman-teman dalam bisnis goreng pisang tersebut? Oh, ternyata ada 2 atau 3 orang gitu kan. Lalu informasi, teman-teman harus tahu pisang yang bagus ini untuk apa ya, untuk bisnis goreng pisang, informasi terkait itu. Lalu untuk bisnis pasarannya nanti seperti apa ya, seperti itu.
Lalu metode kerjanya, teman-teman mau metode kerja yang seperti apa? Mungkin kerja barengan, rembukan, atau mungkin persatunya, kamu bagian kupas pisang, kamu bagian motong, kamu bagian ini, seperti itu. Lalu untuk material, materialnya jelas pasti ada minyaknya, ya kan? Lalu media atau peralatan seperti pancinya, seperti kuali, kompor, lalu spatula, tirisan, dan lain sebagainya untuk proses goreng pisang tadi. Lalu dalam analisis produksi, itu juga meliputi yang pertama proses produksinya. Proses produksi yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama misalnya membeli pisang. Pisangnya yang digunakan pisang apa nih? Pisang kepok misalnya. Nah, setelah membeli pisang, maka pisang tersebut dikupas. Setelah dikupas, lalu dipotong-potong. Lalu kita menyiapkan tepung, diberi bumbu untuk goreng pisangnya, lalu pisangnya dicelupkan, panaskan minyak, masukkan ke kuali dan lain sebagainya, itu disebut dengan proses produksi tadi. Lalu yang kedua supplier. Supplier ini penting banget. Kenapa? Karena ya kalau misalkan teman-teman berbisnis, andai kata nih teman-teman bilang udahlah nggak usah pakai gitu, kita ke pasar aja beli yang ada di pasar gitu. Otomatis kan teman-teman bakalan dapatnya harga pasar dong. Harga pasarnya berapa gitu. Jika lo teman-teman bisa langsung mendapatkan ke pusatnya langsung, suppliernya langsung, otomatis bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ya kan? Ketika dapat harga yang lebih murah, lalu teman menjualkan dengan harga standar di pasaran, otomatis mendapat keuntungan yang lebih. Seperti itu. Lalu untuk analisis pasarnya. Seperti tadi contohnya kan pisang goreng. Analisis pasar yang cocok untuk pisang goreng apa ya? Setelah dilihat-lihat daerah situ tuh, oh ternyata ada anak kuliahan, oh ternyata ada anak SD, anak SMP, ataupun anak SMA gitu yang sukanya doyannya ngemil gitu kan. Jadi daerah situ tuh udah banyak nih cemilan, tetapi goreng pisang belum ada. Nah bisa tuh jadikan untuk pasarnya gitu, target pasarnya udah ada gitu. Lalu yang ketiga itu analisis pesaing. Nah, analisis pesaing itu ialah bidang analisa strategis yang spesialisasinya dalam pengumpulan dan menganalisis informasi tentang perusahaan pesaing. Jadi gini, ketika teman udah punya bisnis ini, teman-teman juga harus tahu selain saya siapa lagi ya yang mempunyai usaha goreng pisang ini gitu. Oh ternyata di sebelah sana tuh ada. Nah setelah dilihat dia itu keunggulannya apa dari punya teman-teman gitu. Teman-teman tuh harus tahu apa taktik apa yang dilakukan oleh pesaingnya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa mengungguli lagi dari si pesaing tersebut. Nah, ini merupakan taktik penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing dan jenis ancaman apa yang mereka hadirkan bagi kesejahteraan finansial bisnismu. Misalnya, oh ternyata di sana berinovasi pisang gorengnya itu pakai isian keju misalnya, atau isian coklat gitu. Lalu pakainya box gitu, nggak yang per satu biji lagi gitu kan. Nah, teman-teman harus bisa berinovasi lebih daripada itu. Oh, kalau gitu kita pakai topping yuk, kita kasih ini gitu. Jadi biar bisa terus menstabilkan gitu daripada pesaingnya teman-teman nanti. Nah, setelah kita mengetahui apa produk yang akan kita bikin, setelah kita tahu proses produksinya bagaimana, lalu pesaingnya siapa aja, kita juga harus tahu yang namanya SWOT. Apa itu SWOT? Yang pertama ada strength. Strength itu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh bisnisnya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus tahu apa kelebihan dari bisnis teman-teman ketimbang bisnis yang lain yang sejenis. Karena ini mampu memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa mendatang. Jadi teman-teman tuh harus tahu, oh kelebihan di bisnis saya ini ternyata rasanya enak. Terus pisangnya itu gurih gitu kan. Lalu juga tidak mengandung minyak terlalu banyak misalnya gitu. Teman-teman harus tahu. Lalu yang kedua weakness, kelemahan. Nah, kelemahan adalah situasi atau kondisi yang dimiliki oleh perusahaan, baik oleh perusahaan, organisasi, atau individu yang memberikan pengaruh negatif saat ini ataupun di masa mendatang gitu. Teman-teman itu ketika sudah tahu kelebihan dari bisnis teman-teman, teman-teman juga bakal harus tahu apa kelemahan dari bisnis teman-teman. Ternyata setelah dipelajari bisnis teman-teman itu ada kelemahannya apa? Emang sih rasanya enak, emang sih rasanya gurih gitu kan, dan juga kriuk gitu kan. Tetapi ternyata kriuknya itu nggak tahan lama misalnya, hanya sekitar
beberapa jam, 1 atau 2 jam ketika pelanggan yang setelah membeli itu nggak langsung makan gitu kan, mungkin diletak dulu atau gimana, setelah beberapa jam kemudian ingin makan, itu udah nggak kriuk lagi misal gitu. Teman-teman harus tahu kelemahannya. Nah, setelah teman-teman tahu, teman-teman bisa tuh menginovasikan gimana ya biar dia bisa tahan kriuknya sampai berjam-jam seperti itu. Lalu yang ketiga, mohon maaf, yaitu opportunities, peluang, situasi dan kondisi yang bisa memberikan kesempatan perusahaan untuk dapat berkembang di kemudian hari. Nah, teman-teman tuh harus bisa melihat peluangnya nih, apa sih peluang dari bisnis ini ke depannya. Setelah dilihat goreng pisang, oh ternyata daerah sini tuh belum ada misalnya, belum ada goreng pisang, bisa nih jadi peluang. Setelah dilihat ternyata di daerah sana tuh banyak orang-orang yang suka ternyata sama goreng pisang. Bisa nih jadi peluang bisnis untuk teman-teman. Dan juga untuk kita seorang pebisnis itu harus bisa melihat peluang-peluang apa saja yang bisa kita jadikan bisnis. Itu biasanya seorang pebisnis bukan harus sih, emang kalau udah jiwanya pebisnis pasti tahu gitu. Pasti ada tahu kalau itu ada peluang atau tidaknya gitu. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan yang akhirnya bisa menghambat laju perkembangan perusahaan. Misalnya ancamannya teman-teman juga harus tahu. Yang pertama, mungkin teman-teman belum berpengalaman di dalam menggoreng pisang, mungkin sering kegosongan atau gimana gitu kan. Lalu yang kedua, bisa jadi suatu saat akan terjadi yang namanya keterlambatan pengiriman barang dari goreng pisangnya itu dari suppliernya misalnya. Nah itu teman-teman harus bisa mengkondisikan teman-teman harus bisa mengkondisikan bagaimana nanti ancaman tersebut itu tidak sampai mengganggu tersebut harus sudah bisa dianalisis dari sekarang. Teman-teman sudah harus bisa menganalisa ancaman-ancaman ke depannya. Seperti itu. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Oh, kalau ancamannya terjadi, oh saya bisa nih mengambil jalan lain untuk memperbaikinya dan lain sebagainya. Seperti itu untuk analisis SWOT ya. Lanjut. Setelah analisis SWOT ada yang disebut dengan strategi marketing atau pemasaran. Setelah teman-teman tahu apa aja kelebihan dan kekurangan perusahaan, terus teman-teman tahu peluangnya dan juga teman-teman tahu ancamannya. Nah, selanjutnya teman-teman tuh harus bisa menentukan marketingnya bagaimana nanti. Bagaimana cara kita memasarkannya gitu. Yang pertama tadi secara offline, teman-teman mengadakan di suatu daerah di Jakarta, misalnya teman-teman nyewa ruko gitu, khusus untuk pisang goreng crispy misalnya gitu. Nah, strategi yang dilakukan teman-teman misalnya kayak mungkin membagikan pisang goreng, beli satu gratis satu mungkin, atau teman-teman memberikan brosur dibagikan seperti itu kan. Lalu kalau misalkan online bagaimana? Pemasaran secara online bisa, teman-teman mau kalau misalkan nih bisnisnya gede bisa tuh menyewa endorsement, sekarang kan udah lagi musimnya banget ya, endorsement untuk yang followersnya banyak dan segala macamnya gitu. Lalu dalam strategi marketing atau pemasaran ada langkah-langkah yang dikenal dengan 5P. 5P ini yaitu ya umumnya sih 4P ya. Dalam strategi itu sebenarnya ada 4P, tetapi di sini saya menambahkan 5P. Mengikuti yang dari Nur Hayati Subakat, pemiliknya Wardah. Beliau itu menambahkan P yang kelima gitu, biar lebih berkahnya lagi gitu. Oke, masuk P yang pertama. P yang pertama yaitu produk. Ya udah teman-teman tadi sudah menyediakan produk. Oh, keunggulan produk teman-teman seperti ini, kekurangannya seperti ini, teman-teman udah tahu dan tahu gimana nanti menyelesaikan masalah itu gitu kan. Lalu yang kedua price, harga. Untuk harga, teman-teman usahakan masukkan kepada harga pasaran yang ada gitu. Karena jikalau melebihi harga pasaran, biasanya masyarakat pun akan berpikir, pisang gorengnya sih enak sih, cuman kalau harga semahal itu, lebih baik ini aja deh gitu. Terus nanti kita tambahin topping dikit aja atau gimana gitu. Jadi kalau menentukan harga yang terlalu mahal, pelanggan juga bisa lari. Gitu kan, atau menentukan harga yang ya udah biar pada pelanggan pada datang kita kasih aja harga yang murah gitu kan. Boleh sebenarnya, tetapi balikkan lagi,
nanti keuangannya teman-teman bagaimana? Apakah mendapatkan keuntungan atau malah rugi gitu. Baik, itu ya untuk harganya. Lalu yang ketiga tempat, place, tempat. Tempatnya tadi bisa offline dan juga bisa online. Dan juga gini, untuk strategi pemasaran secara online gitu ya, saya sering nih nemuin status teman saya mau status WA atau Facebook atau IG gitu kan, yang kalau ngepost itu nggak hanya 1-2 kali ngepost, bahkan sampai yang statusnya itu bentuknya titik-titik kayak gitu loh. Nah, saya pribadi aja males gitu loh bukanya. Untuk status yang sampai titik-titik ini apa sih gitu, paling saya skip gitu. Nah, jadi teman-teman, saya ada mendapat ilmu, sedikit ilmu itu ketika saya ngikut pelatihan kalau nggak salah, bahwasanya kalau ingin membuat, strategi, marketingnya melalui cara yang seperti itu gitu kan, itu teman-teman harus bisa selang-seling gitu. Sekarang nih teman-teman mau post produknya teman-teman gitu kan, itu jangan sekali 10 gitu langsung di-post semua, enggak. Teman-teman bikin dulu 3 atau bikin dulu 2. Jadi orang tuh kalau ngelihatnya tuh enak gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman sekali banyak gitu, ya balik lagi teman-teman aja sendiri suka nggak sih ngelihatnya seperti itu? Enggak kan ya? Palingan ngerasa bosen gitu. Apa sih ini jualan terus kayak gitu kan? Lalu diselingi lagi hari besoknya jangan jualan dulu. Teman-teman kasih kayak bikin status motivasi atau mungkin status yang untuk lucu-lucuan atau status gimana gitu. Jadi diselingin gitu. Jangan selalu jualan. Di Facebook juga seperti itu. Jangan selalu jualan, orang bosen lama-lama bisa-bisa dibisukan nanti status Anda dari orang-orang gitu. Jadi pelanggan mana yang mau lihat bisnis Anda kalau sudah dibisukan seperti itu, ya kan? Lalu balik lagi, yang keempat yaitu promotion. Nah, melakukan promosinya seperti itu tadi, secara online sudah saya kasih tahu tadi. Lalu kalau secara offline-nya bisa teman-teman inovasikan lagi, mungkin nggak mau membagikan brosur gitu, teman-teman mau mengadakan seminar misalnya, mengadakan seminar gitu kan. Sekarang itu banyak loh marketing yang diadakan secara seminar gitu. Jadi caranya itu ngundang, ayo ikutin seminar ini nanti dapat sertifikat, ayo ikutin seminar ini nanti gratis gitu kan, dapat sertifikat, dapat ilmu yang manfaat. Ternyata di dalam seminar berisikan yaitu penjualan produknya tadi gitu, marketing gitu. Sampai banyak teman-teman saya yang keluar dari seminar-seminar seperti itu merasa yakin produk ini loh bagus, padahal mereka lo belum nyoba. Seperti itu. Berarti kan strategi marketingnya tuh bagus gitu loh, sampai bisa meyakinkan orang-orang bahwa produk itu bagus, padahal mereka belum nyoba gitu. Mereka hanya melihat dari kayak testimoni-testimoni sebelumnya yang pemakai produk itu, gitu kan. Lalu yang ayo kan 5P gitu, mengikuti Nur Hayati Subakat, yaitu pertolongan Allah. Walaupun produk teman-teman bagus, yang pokoknya yang paling bagus lah di antara semua gitu kan, lalu harganya juga pas gitu kan, bisa menghasilkan keuntungan dan juga nggak mahal di pasaran gitu. Lalu tempatnya strategis juga, cara teman-teman marketingnya, promosinya itu bagus gitu kan. Nah, jika lo tanpa pertolongan Allah, everything is nothing. Semuanya nggak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena yang menggerakkan orang untuk membeli barang-barang atau produk ya teman-teman, yaitu Allah gitu. Allah menggerakkan orang-orang pelanggan yang tadinya nggak mau beli, cuman karena teman-teman terus istiqomah gitu kan, terus juga ikhtiarnya bagus, doanya kencang dan segala macam gitu kan. Nah itu nanti akan digerakkan nih hati pelanggan, oh di situ tuh enak loh. Akhirnya setelah beli, ada yang setelah beli tadi tuh mempromosikan secara tidak langsung, ayo beli di situ aja ya, goreng pisangnya enak loh dan segala macamnya seperti itu. Lalu untuk analisis keuangan di sini saya menjelaskannya secara singkat aja ya, soalnya terlalu ribet gitu, banyak banget. Lalu analisis keuangannya. Yang pertama sumber modal. Sumber modal dalam bisnis plan itu tentu harus ada modal gitu kan. Kalau kita menjalankan suatu usaha, nggak ada modalnya, ya susah gitu. Tapi teman-teman sering nggak sih mendengarkan kata-kata seperti ini? Udah, nggak usah pikirin modal, jalanin aja dulu gitu. Untuk saya, dulu banget itu mikir, ya gimana juga mau dijalanin tuh nggak ada modalnya gitu, apa yang mau digerakkan gitu, apa yang mau dijalanin gitu, modalnya lo nggak ada, ini pisangnya nggak ada, apa yang mau saya kerjakan misalnya gitu kan. Tapi akhir-akhir ini saya dapat pencerahan gitu, setelah saya pikir-pikir kalimat itu benar juga. Benarnya gimana? Sebagai contoh nih,
Untuk yang teman-teman yang perempuan misalnya suka banget yang sama tas misalnya atau kosmetik atau skincare dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman menginginkan itu, pasti teman-teman tuh dalam hati gimana pun caranya saya mau beli itu. Iya nggak? Walaupun seketika berbicara itu teman-teman nggak punya modal, nggak punya uang gitu. Pasti teman-teman punya planning ke depannya saya akan nabung misalnya. Atau ke depannya saya mau ngadain usaha ini, ngerjain usaha ini biar saya dapat uang beli skincare itu. Intinya teman-teman udah niat gitu, mau beli itu gitu. Atau misalkan yang laki-laki sukanya yang kayak gamer-gamer dan segala macam, atau mungkin designing dan segala macam gitu kan. Teman-teman mau tuh yang kayak gitu. Misalnya di programmer gitu. Aku mau nih jadi programmer, berarti dari sekarang itu walaupun teman-teman misalnya nggak punya laptop, misalnya nggak punya HP gitu kan, nah teman-teman pasti kalau udah niat, pasti ada aja jalannya. Misal teman-teman ke warnet dulu kayak nyari gitu kan, apa yang bisa informasi apa yang bisa saya dapatkan untuk tahap selanjutnya menjadi programmer gitu. Atau misalkan minjam laptop teman atau minjam laptop siapa gitu untuk menjalankan niat tadi gitu. Intinya, walaupun teman-teman tidak punya modal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau sudah niat, pasti ada jalannya. Pasti teman-teman secara tidak langsung pikirannya terbuka, oh nanti saya harus begini nih, biar bisa dapat ini. Seperti itu ya. Lalu dengan adanya modal, perusahaan bisa melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas bisnis. Meskipun tanpa modal dalam bentuk uang, perusahaan tetap bisa beroperasi, tetapi aktivitasnya itu sangat terbatas. Lalu sumber modal di dalam bisnis plan itu ada dua. Yang pertama dana pribadi, tetapi biasanya itu jarang banget. Kenapa? Namanya kita pemula otomatis kan dananya kita nggak punya banyak ya, punya dana yang terbatas gitu. Biasanya pasti membutuhkan investor. Makanya yang kedua ada dana dari investor. Untuk investor sekarang itu banyak banget, ada yang dana ventura syariah dan lain sebagainya gitu. Atau investor pribadian. Teman-teman punya misal koneksi nih, kenalan sama anggota DPR atau anggota MPR gitu kan. Teman-teman kenalkan bisnis teman-teman kepada beliau. Pak, ini saya punya bisnis nih, bagus gini kan, ini gini, coba Bapak lihat dulu proposalnya misalnya gitu. Setelah dilihat Bapak itu, oh iya bagus ya bisnisnya, oke saya akan investasikan nih. Akhirnya investor pribadi dong jadinya, seperti itu. Dan juga gini, kenapa sih dana pinjaman nggak dimasukkan gitu, nggak saya masukkan ke sini gitu. Logikanya aja, teman-teman mau minjam dana, itu ke tetangga, nggak mungkin ya. Lalu misalkan mau ke bank gitu, minjam dana ke bank, kan bank udah ada pelayanan meminjamkan dana untuk modal usaha gitu kan. Tetapi kita logis aja gitu. Bank itu bukan uang yang ada di bank itu bukan uang bank itu sendiri, tetapi uang dari para nasabah yang ada gitu. Jadi bank itu kan tidak mau rugi. Mereka mau bagaimana usahanya itu menjadi bagaimana keuangan itu tidak merugikan mereka. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau minjam modal usaha kepada bank, ya mungkin dapat, walaupun sulit ya, mungkin dapat, tetapi itu tidak banyak. Mungkin sekitar 5 jutaan mungkin, atau 10 jutaan itu udah paling banyak banget kalau bank mau ngasih gitu. Rata-rata sih bank nggak mau ngasih. Kenapa? Bank itu nggak mau rugi. Seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya perencanaan investasi awal. Ini contoh tadi goreng pisang ya. Perencanaan investasi awal apa sih? Pertama kali yang harus kita lakukan, yang harus kita investasikan yaitu aset yang kita punya gitu, seperti wajan, spatula, kompor gas, pisau, baskom, sendok, irisan, wadah. Ini yang disebut dengan investasi awal. Yang pertama aset yang ada pada teman-teman. Nah, misalkan wajan satu buah harganya berapa? 100.000. Ini teman-teman kalkulasiin kan. Lalu spatula butuhnya 2 gitu kan. Satunya 25.000. Jumlahnya itu jadinya 50.000 gitu. Oke, maaf ya, lanjut. Yang kedua yaitu spatula. Butuhnya 2 buah gitu kan. Harga satunya 25.000. Kalau 2 berarti 50. Lalu teman-teman butuh kompor gas nih untuk masak.
butuhnya satu aja karena baru mulai ya. Harganya ternyata satunya 750.000 yang 2 tungku, misalnya gitu. Lalu pisau, butuhnya 3 buah, karena kan kalau satu lama ya, kelamaan. Lalu butuh pisau 3 buah yang harga satuannya 10.000, jadi totalnya 30.000. Lalu butuh baskom untuk tempat ininya, tempat taruh pisangnya atau tempat penampungnya nanti setelah digoreng dan segala macam itu butuhnya 3 gitu. Harga satuannya 15.000, berarti totalnya 45.000. Lalu sendok, teman-teman butuhnya 1 lusin, nggak mungkin nggak 1 biji aja. Teman-teman butuhnya 1 lusin, belum lagi nanti hitung hilangnya gitu kan. Ternyata harga satuannya itu 45.000 dan juga teman-teman butuh 1 tirisan ketika setelah digoreng diangkat gitu kan butuh tirisan ya untuk mengurangi minyaknya gitu. Nah, harganya satuannya 15.000 gitu. Totalnya 15.000 ya. Lalu wadah, teman-teman butuh 10 buah. Kan misal pisangnya banyak nih. Nah, butuh 10 buah wadah untuk menampung pisang goreng tadi. Ternyata setelah dikalkulasikan butuhnya 10 buah. Harganya satuan 10.000, totalnya jadi 100.000. Nah, ini yang disebut dengan biaya investasi awal, yaitu sekitar 1.135.000. Nah, ini disebut dengan perencanaan investasi awal ketika investor melihat, investasi awalnya ini, berarti dana pertama kali yang dibutuhkan teman-teman untuk untuk awal kali pertama itu segini dananya, seperti itu untuk usaha pisang goreng. Lalu lanjut, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kalau biasa disebut dengan fixed cost atau variable cost. Apa sih variable cost? Yaitu biaya yang tidak tetap. Ya bisa aja berubah-ubah. Misalnya pisang kepok, teman-teman butuhnya sekarang 2 sisir gitu kan. Ternyata besok penjualan meningkat gitu kan, atau bisa jadi lebih berkurang gitu, jadi 24 gitu kan, karena sedang menurun gitu. Jadi itu yang disebut dengan biayanya tidak tetap gitu. Enggak selalu harganya 15.000, enggak selalu harganya 30.000 gitu. Bisa jadi berubah-ubah tergantung bisnisnya teman-teman nanti gitu. Lalu tepung terigunya, untuk 26 sisir butuh 5 kilo misalnya. Ternyata kedepannya butuh karena 30 sisir butuhnya jadi 6 kilo misalnya gitu. Itu tergantung kebutuhan nantinya. Lalu telurnya 30 butir. Nah, dalam 30 hari ternyata 30 butir ini nggak habis. Jadi bisa jadi untuk kedepannya teman-teman nggak perlu beli lagi gitu. Ataupun beli tapi nggak sebanyak 30 butir lagi. Bisa jadi kurang gitu. Lalu coklat batang misalnya untuk toppingan dan segala macam gitu kan. Teman-teman butuhnya 5 kilo misal. Lalu keju 2 kilo, minyak goreng 5 liter, vanilinya 1 botol yang kecil gitu. Lalu airnya 1 galon biar bisa tahan lama. Lalu gas LPG-nya 1 tabung. Kalau misalkan cukup, kalau misalkan ternyata di dalam 3-4 hari kemudian habis nih gasnya, ganti lagi. Jadi itu disebut dengan variable cost, biaya yang tidak tetap, selalu berubah-ubah seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost-nya seperti sewa tempat itu pasti tiap bulannya teman-teman ngeluarin. Sewa tempat, biaya penjualan, biaya administrasi, lalu gaji karyawannya. Di sini saya contohkan untuk 5 orang misalnya. Setiap bulan pasti teman-teman harus mengeluarkan uang sebesar 1.500.000 untuk sewa tempat. Mau bisnisnya maju, mau bisnisnya sedang turun atau gimana, itu uang harus tetap keluar. Lalu biaya penjualan, mau bagaimanapun biayanya itu 500.000 misalnya. Untuk ongkos dan segala macamnya gitu kan. Lalu biaya administrasi, itu 200.000 dan gaji karyawan, mau nggak mau, namanya orang kerja sama kita pasti digaji kan. Nah, per orangnya teman-teman gajinya 1 juta misalnya gitu. Nah, itu tiap bulan teman-teman pasti ngeluarin. Mau bisnisnya maju kek, mau bisnisnya sedang turun kek, itu pasti harus dikeluarkan gaji karyawannya seperti itu. Itu yang disebut dengan biaya tetap. Akhirnya ditemukan, ternyata biaya tetap per bulan kita itu ada 7.200.000 gitu, teman-teman. Nah, ini contoh dari bisnis model kanvas. Simpelnya saya jelasin, di sini itu kayak inti semua dari bisnis teman-teman tuh nanti tercantumnya di sini. Seperti itu. Baik, sekian materi saya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya sebagai pemateri bukan berarti yang ahlinya dalam hal ini, tetapi mungkin di sini saya lebih kepada berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham atau lebih ahli daripada saya seperti itu. Dan sekian, jika teman-teman ingin
bertanya bisa kali ya balik kembali kepada moderator ya. Terima kasih. Dipersilakan kepada peserta untuk bertanya dengan menyebutkan nama dan instansi. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Ola atas materi yang disampaikan. Sangat bagus sekali. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Gimana teman-teman? Atau sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Kak Ola bisa membagikan pengalaman kakak mengikuti bisnis plan agar memotivasi peserta. Pengalaman ya. Kita tidak masuk ke pemateri kedua aja, langsung praktik dulu aja, baru nanti kita sharing pengalaman, Kak. Bagaimana? Baik, sudah ada pertanyaan dari Kak Siti Mariam dari IAIN Kudus. Bagaimana cara kita sebagai pemula untuk mendapatkan suatu ide bisnis dan mengembangkan ide tersebut? Silahkan Kak Ola. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana cara kita sebagai pemula untuk mendapatkan ide bisnis dan mengembangkan ide tersebut gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam PPT saya, bentar ya, saya sharing lagi. Nah, di sini sudah saya sebutkan, karena kita pemula, nggak tahu nih bisnis apa ya yang mau kita kerjakan. Terus zaman sekarang itu bisnis sudah banyak banget, udah nggak tahu lagi mau bisnis apa gitu kan ya untuk pemula gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan bisnis apa yang akan kita jalani? Seperti saya bilang, kita harus melihat dua kondisi ini. Yang pertama, bisnis tersebut dapat menyelesaikan masalah orang lain. Teman-teman bisa melihat sekitar apa permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman. Misalnya, ternyata daerah teman-teman tuh ada yang butuh guru gitu, guru untuk belajar. Nah, akhirnya jadilah Ruang Guru untuk menyediakan platform orang-orang untuk belajar gitu kan. Karena kan sekarang untuk les itu benar-benar pulang sekolah itu capek, panas-panasan gitu kan. Belum lagi les gitu kan, pulang nanti jam 3 atau jam 4 gitu kan capek banget ya. Akhirnya diadakanlah aplikasi yang namanya Ruang Guru gitu. Memudahkan orang-orang. Jadi yang tadinya ngeluh, panas dan segala macam, belum lagi kemarin itu kan sempat yang namanya full day ya, benar-benar sampai jam 5 itu baru pulang. Belum lesnya gitu kan capek ya. Akhirnya terlintaslah gitu yang namanya Ruang Guru untuk menyelesaikan masalah orang lain gitu, yang tadinya bermasalah. Akhirnya alhamdulillah adanya Ruang Guru, bisa nih akhirnya di rumah aja, jadi nggak perlu kemana-mana, di rumah aja bermodalkan HP dan kuota gitu, bisa belajar. Lalu yang kedua, menyediakan kebutuhan. Teman-teman lihat nih kondisi apa sih yang dibutuhkan di daerah sini gitu misalnya. Oh ternyata daerah sini tuh belum ada yang namanya bisnis. Walaupun di luar sana udah banyak gitu bisnis fashion, bisnis kosmetik, tapi ternyata di daerah teman-teman tuh belum ada fashionnya yang mungkin yang berbeda gitu kan, itu belum ada gitu. Nah itu bisa teman jadikan bisnis. Awal mula kalau teman-teman belum bisa menciptakan brand sendiri, itu teman-teman bisa menjualkan dulu barang orang lain.
misalnya teman-teman suka nih bisnis fashion gitu kan, jualin aja dulu fashion mana nih yang teman-teman suka gitu kan. Teman-teman jadi apa namanya, jadi marketingnya ya, bagian menjualkan barang orang lainnya gitu. Nah, jadi di situ teman-teman kasih pengalaman, oh ternyata nih bahannya bagus nih untuk kain ini, bahan ini bagus gitu kan. Oh untuk kain ini jilbabnya bagus nih gitu kan, teman-teman udah tahu tuh. Nah, mulai teman-teman mencari bahan itu untuk dijadikan dengan fashionnya teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi, di situ bisa menjadi peluang bisnis untuk teman-teman. Lalu cara mengembangkannya bagaimana? Kita harus tahu yang namanya tadi, di sini saya sebutkan, kita harus tahu dulu pasar kita ini yang mana. Teman-teman ternyata mau fashion tadi kan, pasarnya yang mana? Oh, anak kuliahan sekarang tuh lagi gemar-gemarnya fashionnya lagi pengen yang pokoknya yang ngetren-ngetren gitu kan. Nah, setelah ditemukan, oh ternyata target saya itu anak kuliahan misalnya, atau target saya itu anak SMA, atau anak-anak atau ibu mungkin yang suka fashion yang seperti itu gitu kan, itu teman-teman harus tahu dulu pasarnya gitu, pasar target yang mau teman-teman jualkan produk tadi. Nah, setelah itu bisa setelah teman-teman udah tahu pasarnya, teman-teman udah ada bahan suppliernya gitu kan untuk kainnya tadi gitu, lalu diproduksi lah bajunya, lalu dijualkan kepada pasarnya, dan di situ teman-teman juga harus tahu, oh selain saya nih, di sini ada nggak ya pesaingnya? Kalau ternyata ada, lihat pesaing itu keunggulannya di mana. Itu teman-teman harus bisa menganalisa, oh keunggulannya di bagian ini nih, oh ternyata desainnya bagus gitu kan. Teman-teman harus bisa di dalam hal lain, misalnya bahannya teman-teman tuh lebih bagus gitu, kualitas premium mungkin dan sebagainya. Seperti itu. Lalu teman-teman ikuti marketing yang bagusnya dengan cara yang tadi, mau secara online kah atau offline kah, itu tergantung pada teman-teman kemampuannya di mana. Seperti itu mungkin untuk saudari Maria. Semoga membantu. Terima kasih Kak Ola atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Mary terjawab. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ali Makmun, Rembang. Bagaimana cara memulai sebuah ide atau action, Kak? Seringkali banyak ide, tetapi tidak sampai action, karena masih mikir-mikir terus. Terima kasih. Monggo, Kak Ola. Baik, terima kasih. Ali Makmun, bagaimana cara memulai sebuah ide atau action? Seringkali banyak ide, tapi tidak action, karena masih mikir-mikir terus. Sekarang logisnya gini aja. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya jalani aja dulu. Teman-teman nggak tahu nih mau jalannya kemana emangnya. Balik lagi ke diri teman-teman. Teman-teman yakin nggak sih sama bisnisnya? Teman-teman percaya nggak sih sama bisnisnya gitu? Kalau ternyata teman-teman percaya, teman-teman yakin, dan teman-teman merasa mampu, itu jalan bakalan ada sendiri. Secara tidak langsung, misal nih, seperti tadi di dunia fashion, pengen lah aku di dunia fashion gitu kan, ternyata nggak punya modal. Ada ide gitu kan, oh idenya bagus gitu kan. Gimana cara mulai actionnya? Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dulu, seperti tadi, teman-teman menyiapkan proposal bisnisnya, teman-teman promosikan kepada investor, Pak, ini saya punya bisnis nih, bisnisnya tentang ini, gini, nanti hasilnya begini, nanti keuangannya begini, dan segala macam, produknya keunggulannya di sini, pesaingnya ada gini, pokoknya jelaskan, benar-benar detail gitu. Nanti investor itu kalau misalkan tertarik pada bisnis teman-teman, bisa akhirnya dia mau berinvestasi kepada teman-teman, wah ini produknya bagus ini, oke saya pada dana berapa, kayaknya bisa. Intinya teman-teman tuh yakin dulu deh, yakin nggak sih sama bisnis ini? Percaya nggak sih bisnis ini tuh bakalan jalan, bakalan berhasil gitu. Kalau sudah yakin dari hatinya udah mantap, nanti jalan itu akan ada sendiri aja. Seperti yang saya bilang tadi, udah jalanin aja gitu. Jangan mikirin modal, jangan mikirin yang lain, jalanin aja. Kalaupun punya ide tanpa action, ya sama aja bohong. Ya kayak orang mimpi aja gitu, ya udah ide aja banyak tapi nggak ada action, ya nggak ada hasilnya gitu ya, nggak ada gunanya gitu. Tetap butuhnya action. Cara actionnya gimana? Niatkan dulu di hati, benar nggak sih bisnis ini? Saya yakin bisnis ini akan berhasil ke depannya gitu. Jadi kalau sudah yakin ya udah jalan akan ada sendirinya gitu. Pasti ada peluangnya nanti untuk teman-teman seperti itu. Semoga membantu kepada Ali Makmun.
Terima kasih Kak Ola. Bagaimana Kak Ali Makmun? Semoga bisa Mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Kak Makmun. Lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu Vida IAIN Kudus. Sebagai bisnis pemula, apalagi seorang yang masih muda, akan sulit mendapatkan modal usaha, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk hal tersebut agar usaha tersebut tetap bisa berjalan? Silahkan Kak Ola. Baik, terima kasih untuk Firda. Sebagai bisnis pemula, seseorang yang masih muda itu, apalagi masih muda gitu kan, sulit mendapatkan modal usaha, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Saran saya pribadi ya, soalnya saya juga dikritik dosen saya bahwasanya kalau mau memulai suatu usaha, jangan adakan yang namanya pinjaman dari bank, karena teman-teman itu nggak dapat uang lebih dari yang teman-teman butuhkan biasanya gitu, atau biasanya bank itu emang nggak merugi gitu. Jadi jauhkan yang namanya kalian meminjam modal kepada bank. Tapi kalau nggak ada jalan lain, kan usahanya itu masih kecil-kecilan, mungkin bisa. Tetapi biasanya bank itu tetap aja maunya bisnis teman-teman, minimalnya teman-teman tuh udah menjalani dulu, udah menghasilkan, baru biasanya bank itu mau membiayai. Bukan yang benar-benar baru mulai. Teman-teman baru mulai hanya idenya aja itu biasa bank nggak mau ngasih, gitu loh. Nah, jadi jauhkan yang namanya minjam modal dari bank. Teman-teman tuh harus punya yang namanya investor seperti saya bilang tadi. Gimana sih caranya nyari investor? Dari tadi sudah saya singgung juga, cara nyarinya itu teman-teman tuh harus lihat dulu peluangnya. Di sini siapa sih yang teman-teman itu sekarang itu udah banyak juga perusahaan-perusahaan untuk modal pemula atau startup seperti ini, itu seperti modal Ventura, dan sekarang juga udah ada yang syariahnya gitu kan. Itu teman-teman bisa ajukan ke situ. Sekarang udah ada yang online kok, jadi teman-teman bisa mengajukan biaya untuk keuangannya gitu. Dan dulu bisnisnya. Setelah yakin, bikin proposalnya, nanti kirim. Nanti biasanya investor tertarik bakal menanamkan modal kepada teman-teman seperti itu. Bagaimana untuk Fida? Izin menambahi, Kak. Ya, silahkan. Ya, menurut saya, untuk para bisnis pemula ini model itu tidak hanya berupa uang. Contoh saja pikiran, akal sehat, terus kesehatan ini juga modal kita untuk memulai usaha. Di era sekarang ini kan usaha kan tidak harus berupa harus di depan kita. Kita juga bisa sebagai dropshipper atau kita cuma memposting barang terus barangnya itu dikirim dari sana langsung ke customer kita. Berarti kan kita tidak mengeluarkan modal, kita hanya mengeluarkan pikiran kita, kreativitas kita untuk memulai usaha itu sendiri. Modal harus berupa dengan uang ataupun pinjaman ataupun lainnya, itu tidak harus berupa seperti itu. Oh iya. Ya, baik, terima sekian. kasih. Terima kasih banyak. Betul kata yang disampaikan beliau tadi. Modal tidak hanya berupa uang. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sama berkah. Amin. Terima kasih Kak sudah menambahi jawaban. Bisa on kamera atau memperkenalkan diri. Nama saya Galaxy 50S, tidak usah kasih nama saja, Kak. Nanti dikira sombong. On kamera ya Kak. Ini untuk on kamera ya, Kak? Halo. Iya. Saya On kamera. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari Irfan Agung, IAIN Kudus. Untuk Kak Ola sendiri, bisa juara bisnis plan-nya, produknya berupa food, fashion, atau berupa lain?
Silakan Kak Ola dijawab. Bisa kalau dari kami yang kami ikut lombakan kemarin itu berupa teknologi, kami berupa aplikasi pendidikan gitu. Nanti gini, jadi kan kami melihat peluang gitu. Maksudnya gitu kan, itu untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat umum. Bagaimana untuk yang bersifat keagamaannya belum ada. Akhirnya kami mencari peluangnya dari situ. Lalu kami menginovasikannya dengan menambahkan fitur-fitur lainnya seperti itu. Jadi kalau bukan di bidang fashion, juga bukan di bidang makanan, tetapi di bidang teknologinya, di bidang aplikasi yang hampir sama seperti Ruang Guru, tetapi kami lebih kepada keagamaannya seperti itu. Untuk Kak Irfan Agung. Terima kasih Kak Ola atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Irfan Agung bisa terjawab. Bagaimana Kak Irfan? Iya, Mbak. Sudah. Mau tanya sedikit lagi. Untuk ketika Mbaknya sudah juara business plan, apakah action untuk menerapkan business plan tersebut terlaksana, Mbak? Untuk pemateri Kak Ola. Ya, baik, terima kasih. Nah, saat ini kami masih fokus kuliah ya. Bisnisnya itu udah kami sudah memantapkan dan mencoba untuk memaksimalkan lagi untuk investor-investor yang bisa membantu kami, dan insya Allah kami akan kembangkan. Doakan aja untuk teman-teman, semoga bisnisnya bisa berjalan ya. Amin. Bagaimana Kak Irfan? Sudah, Mbak. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Irfan atas pertanyaannya. Terima kasih untuk sesi tanya jawab yang materi pertama. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Kak Sinar. Halo Kak Sinar, apa sudah siap? Ya, baik, sudah siap. Sudah terdengar belumnya suaranya? Sudah Kak. Terima kasih moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Syam Sinar. Kalian bisa panggil Sinar. Jadi di sini kalau tadi itu Ola menjelaskan apa itu bisnis plan, terus manfaat, tujuan, secara terus apa aja komponen yang ada di dalam bisnis plan secara mendetail. Di sini aku pengen ngajakin teman-teman untuk praktek langsung pembuatan proposal bisnis plan. Nah, apa sih itu proposal bisnis plan? Proposal bisnis plan itu adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kita, data proyeksi, dan rencana kita untuk mencapainya. Biasanya isinya sering merupakan perencanaan terpadu, menyangkut misi, jenis usaha, pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya lainnya. Nah, karena aku pengen ngajakin teman-teman untuk praktek langsung, aku pengen, jadi sambil aku men-share, berbagi, teman-teman bisa langsung persiapkan buka laptopnya, terus kemudian Word atau dengan tulis catatan untuk menulis draft business plan kalian. Di sini aku bakalan tampilin contoh proposal business plan. Contoh proposal business plan yang pengen aku tampilin ini adalah proposal business plan yang kemarin aku dan teman-teman ikut bahkan tingkat nasional di IAI Palembang. Sebentar, saya share dulu. Gimana? Sudah terlihatkah? Sudah, Kak. Nah,
sebelum masuk pada tahap pembuatan proposal bisnis plan, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Apa sih hal atau langkah pertama yang harus kita buat sebelum membuat proposal bisnis plan ini? Ada yang tahukah? Karena di sini kan anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, pasti tahu apa langkah pertama yang kita harus lakukan atau kita rancang sebelum membuat proposal bisnis plan. Ayo teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ditanya sama Kak Sinar tuh. Untung rugi atau pendahuluan, Kak? Sebelumnya, tadi ada yang udah nanya, udah ditanya sama Kak Mary. Jadi sebelum pembuatan proposal bisnis plan, kita harus menyiapkan ide usaha terlebih dahulu. Nah, ide usaha itu kita nggak mungkin membuat proposal bisnis plan tanpa ide usaha. Kita nggak mungkin merancang proposal bisnis plan itu tanpa ide usaha atau ide bisnis kita ini sendiri. Nah, gimana sih cara memperoleh ide usaha? Jadi ide usaha itu bisa kita dapetin dengan melihat dua hal tadi. Bisa dengan memecahkan masalah atau kita menyediakan kebutuhan. Lalu bagaimana cara memperoleh ide usaha ini? Memperoleh ide usaha bisa dengan berbagai cara. Misalnya kalian punya ide usaha bisnis baru. Emang benar-benar baru dan usaha yang belum ada sebelumnya. Atau misal kalian melihat usaha yang memang sudah berkembang atau sukses. Namun ingin memodifikasi usaha tersebut, kalian bisa menggunakan trik ATM. Amati, tiru, lalu modifikasi. Jangan hanya amati lalu tiru ya teman-teman. Jadi kalian harus memodifikasi juga. Boleh memodifikasi dari usaha yang memang sudah berjalan. Lanjut, setelah merancang atau membuat ide usaha, selanjutnya kita menentukan nama perusahaan atau nama ide usaha apa sih yang cocok untuk kita kembangkan, kayak gitu. Nah, nama perusahaan atau nama ide bisnis ini sangat penting dan harus unik, karena nantinya bakal menjadi brand unit dari usaha kita sendiri. Oke, baik teman-teman. Setelah menentukan ide usaha dan nama perusahaan, baru kita bisa langsung membuat proposal bisnis plan. Kalau misalnya kalian pengen membuat MC atau bisnis model canvas, itu sangat boleh lebih baik karena itu bisa meringkas menentukan lebih kayak tujuan arah karena bisnis model tersebut. Lanjut ya, di sini ada contoh proposal bisnis plan. Proposal bisnis plan ini proposal bisnis plan Mahir Edu, aplikasi bimbingan tahfiz dan belajar online. Nah, di sini halaman pertama ini ada cover. Cover ini udah tahu ya, kalau misalnya cover itu berisinya apa aja udah tahu pasti. Kan biasa udah buat makalah, tugas, dan penelitian. Ini jadi di halaman pertama untuk cover proposal bisnis plan ini ada nama perusahaannya atau nama ide bisnis kalian. Terus selanjutnya ada logo, boleh kalau misalnya kalian mengikuti lomba, boleh masukkan logo ini universitas atau kampus kalian. Selanjutnya ada logo dari produk kalian. Di sini boleh tim atau misalnya memasukkan nama kalian sendiri. Selanjutnya di halaman berikutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini dalam pembuatan proposal bisnis plan ini kami mengikuti bab-bab sesuai teknis perlombaan. Namun di dalam bab-bab ini kita sudah menyertakan komponen-komponen yang harus ada di dalam proposal bisnis plan. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya dalam pembahasan nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh langsung didiskusikan agar kalian nggak cuma dengerin aku ngomong. Takutnya nanti kalian ngantuk. Jadi kita boleh langsung diskusi. Kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini halaman berikutnya ada ringkasan eksekutif atau summary eksekutif. Tadi udah dijelaskan sama Ola.
Apa itu ringkasan eksekutif? Jadi ringkasan eksekutif ini adalah ringkasan yang memuat semua isi proposal kita. Nah, idealnya ini hanya berisi 2 paragraf atau 3 paragraf, maksimal 1 halaman dan tidak boleh lebih. Nah, ringkasan eksekutif ini harus dibuat secara menarik agar misal seseorang yang membaca proposal bisnis kita ini akan tertarik untuk melihat proposal kita selanjutnya. Jadi summary eksekutif ini memuat ringkasan yang akan menggugah pembaca, menarik atau ingin melanjutkan pembuatan bisnis kita berikutnya. Oke, di sini ada contoh misalnya di ringkasan eksekutif ini kita menjelaskan bahwa aplikasi bimbingan belajar ini menawarkan jadi ide usaha ini menawarkan produk bimbingan tahfiz, bimbingan ngaji dan bahasa Arab. Terus kalian jelaskan nama perusahaan ini diambil atau terinspirasi dari mana. Terus kemudian ide bisnis ini diprakarsai oleh apa seperti itu. Jadi ringkasan eksekutif ini adalah sebuah ringkasan yang menjelaskan tentang isi proposal kalian, namun dibuat dengan menarik. Selanjutnya, ada gambaran unit bisnis. Gambaran unit bisnis ini, kami memasukkan yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah kenapa bisa munculnya ide usaha kalian tersebut. Dijelaskan kenapa ide usaha ini bisa muncul. Nah, terus disertai dengan misalnya data aktual, seperti survei atau analisis statistik atau grafik. Nah, contohnya di sini dari proposal kami menjelaskan bahwa di Indonesia diperkirakan mencapai 229 jiwa dan 87,2%-nya ini adalah penduduk muslim. Terus kami menjelaskan bahwa misalnya di MI ini sekitaran sebanyak 3.880 sekian siswa. Terus kami menjelaskan lagi MTS-nya. Di sini jumlah siswa MTS-nya ada 3.219, terus tingkat MA-nya sebanyak 1.503. Nah, kemudian dijelaskan lagi, belakangan ini banyak dari siswa-siswi MI, MTS, maupun MA yang ingin mencari bimbingan belajar dalam bidang keagamaan, namun merasa kesulitan dikarenakan fasilitas yang belum memadai atau bahkan belum tersedia. Jadi, dari latar belakang ini kita menjelaskan kenapa ide tersebut muncul. Kalau misalnya di sini kami memunculkan ide usaha karena ingin memecahkan masalah. Masalahnya yaitu kalau misalnya kita di setiap sekolah itu kan pasti ada ujian nasional ya. Nah, namun untuk pesantren ataupun MI, MTS dan MA itu juga ada ujian madrasah. Namun, bimbingan rata-rata privat atau tempat les itu hanya menyediakan bimbingan belajar untuk ujian nasional. Jarang ada yang mengadakan bimbingan belajar untuk pelajaran-pelajaran keagamaan. Jadi, disinilah kami menjelaskan bahwa ide kami ini muncul karena ingin memecahkan masalah tersebut. Dan dijelaskan juga latar belakang kenapa kami ini, misalnya latar belakang kami atau basic kami memang dari bidang Quranan, jadi kami juga menciptakan aplikasi tahfiz online seperti itu. Next, selanjutnya setelah latar belakang ini ada visi misi. Visi misi ini adalah visi misi dari perusahaan kita. Nah, visi ini adalah dari perusahaan kita, lalu misi bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Lanjut, yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini masuk ke dalam aspek manajemen atau orang-orang yang mengelola perusahaan kita. Ini baiknya dibuat bagan, lalu kemudian kalian jelaskan struktur organisasi ini setiap elemennya. Misal investor, tugas dan wewenangnya apa, lalu komisaris, tugas dan wewenangnya apa, kemudian kalian jelaskan secara detail tugas dan wewenangnya. Nah, baik, sebelum masuk ke bab C, apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Saya juga menerima koreksian. Kalau misalnya ada teman-teman ada yang ingin koreksi, boleh banget.
Silahkan teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan. Mumpung ada kesempatan emas, mari kita manfaatkan. Baik, kalau misalnya nggak ada, boleh lanjut ya. Kayaknya teman-teman di sini pada bisa kayaknya. Lanjut kita ke bab C, yaitu analisis produksi. Nah, analisis produksi ini bisa berisi proses produksi. Tadi sudah dijelaskan proses produksi itu apa. Jadi proses produksi itu kita menjelaskan bagaimana produk kita itu bisa terjadi. Seperti misalnya di sini kami menjelaskan bahwa kan produk kami ini adalah bimbingan tahfiz online. Bimbingan belajar tahfiz dan tahfiz online. Maaf, bimbingan belajar dan tahfiz online. Nah, jadi di sini kami menjelaskan proses produksinya, yaitu yang pertama menyusun materi pelajaran yang akan disampaikan, lalu kami menentukan shooting dan property project, menentukan setting dan property project, lalu shooting, editing, kemudian memproses hasil editing menjadi media baru berupa file cloud atau dalam bentuk media lainnya. Nah, setelah proses produksi, di sini ada supplier. Supplier ini adalah orang-orang yang atau perusahaan yang memasok produk kita. Kalau misalnya kalian punya usaha produk atau usaha dagang, itu biasanya kan bahan bakunya. Supplier itu adalah orang yang memasok bahan bakunya. Kalau misalnya di sini kita tahfiz belajar online dan bimbingan belajar dan tahfiz online, ini supplier kita yaitu instruktur tahfiz, tenaga pendidik, dan tenaga ahli IT. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab D, analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran ini juga penting banget. Di sini kalian harus menjelaskan gambaran pasarnya, strategi pemasaran atau strategi marketing apa yang kalian gunakan. Biasanya strategi marketing ini kita menggunakan strategi marketing mix ya. Ada strategi marketing 4P atau strategi marketing 7P. Kalian boleh pakai yang mana? Kalau di sini contohnya kita menggunakan strategi marketing 4P, yaitu ditambah 1P tadi, yang terinspirasi dari Nurhayati Subakat, yaitu produk, price, place, promotion, dan pertolongan Allah. Nah, produk ini di sini kita menjelaskan produk apa aja yang kita jual, kayak gitu. Terus apa aja keunggulan dari produk kita tersebut. Di sini kita harus jelaskan secara detail. Ya kan, seperti di sini kita dari bimbingan belajar dan tahfiz online ini, kita menyediakan video pembelajaran, kemudian kita menyediakan mentor belajar, lalu kita menyediakan mentor tahfiz. Di sini kalian jelaskan produk kalian tersebut, lalu jelaskan juga keunggulan dari produk tersebut. Selanjutnya, price. Price ini kita jelaskan harga yang kita tawarkan kepada konsumen itu bagaimana. Apakah harga yang kita tawarkan ini sudah memenuhi kriteria yang bisa dijualkan, atau enggak misalnya lewat strategi marketing price ini kita bisa menawarkan diskon untuk konsumen seperti buy one get one free kayak gitu, atau misalnya diskon setelah melakukan langganan 1 bulan gratis 5 hari seperti itu, boleh. Lanjut, ini ada place, tempat. Kalau misalnya kalian buka usahanya ini secara online, kalian jelaskan berarti tokonya toko online. Nah, keunggulan toko online ini kita bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Tapi kalau misalnya kalian tokonya toko offline, jelaskan juga apakah toko offline itu keunggulannya misalnya tempatnya strategis atau bisa dekat dengan tempat produksi seperti itu. Jadi kalian jelaskan. Yang berikutnya yang keempat ini ada promotion atau promosi. Promosi ini biasanya kita menggunakan base teknologi.
karena zaman sekarang teknologi itu udah canggih banget. Biasanya kita contohnya di sini kayak misalnya promosi yang kita gunakan itu menggunakan sistem SEO atau Search Engine Optimization, atau misalnya social media marketing. Lanjut, yang berikutnya ini ada pertolongan Allah. Jadi karena kemarin kan pas lomba itu kita diskusi dan maaf, kita diskusi sama mentor atau dosen kita, terus beliau menyarankan kenapa nggak ambil teknik marketingnya Nur Hayati Subakat, owner Wardah itu, kayak gitu kan. Pertolongan Allah ini sangat penting, karena sehebat apapun ide bisnis kita atau usaha kita, kalau misalnya kita nggak ada bantuan Tuhan di dalamnya tuh kayak terasa nihil seperti itu. Atau misalnya dalam strategi marketing ini, kalian punya strategi marketing lain, kalian boleh kalian boleh mengkreasikan strategi marketing kalian. Misalnya seperti strategi marketing Agim itu juga boleh dengan strategi marketing Limamu, seperti itu. Lanjutnya, selain strategi marketing ini ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah analisis bagaimana kita tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ide bisnis kita ini. Nah, strength dan weakness ini adalah kekuatan dan kelemahan yang kita ambil dari faktor internal. Kemudian kalau opportunity dan threats ini kita ambil melalui faktor eksternal. Jadi kekuatan dan kelemahan ini kita lihat kekuatan dan kelemahan di dalam usaha kita tuh apa. Kita jelaskan, kita jabarkan. Kemudian opportunity dan threat ini peluang dan ancaman apa yang akan terjadi di luar perusahaan kita, seperti itu. Nah, apa sih gunanya analisis SWOT ini? Jadi analisis SWOT ini berguna untuk menanggulangi seketika atau misalnya di lain waktu itu ternyata ada ancaman yang menyerang bisnis kita atau perusahaan kita. Jadi analisis SWOT ini berguna untuk itu. Misalnya juga kita bisa kombinasikan, misalnya kita dari ancaman ini kita bisa mengatasi ancaman dengan kekuatan perusahaan kita, seperti itu. Lanjut, setelah analisis SWOT, di sini yang nomor 2-nya ada segmentasi dan target pasar. Nah, segmentasi dan target pasar ini kita jelaskan nih, target pasar yang mana yang akan kita tuju, konsumen yang mana yang akan kita promosikan produk kita ini. Nah, di sini segmentasi pasar ini lebih umum, yaitu misalnya contohnya adalah para pelajar pada tingkat MI, MTS, MA. Terus kemudian menjelaskan di target pasarnya kita jelaskan MI, MTS, dan MA yang mana, kemudian yang di daerah mana, seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada analisis pesaing. Nah, analisis pesaing ini gunanya untuk menganalisis pesaing-pesaing kita yang akan bersaing dan memiliki usaha yang sama seperti kita. Namun, di analisis pesaing ini kita jelaskan, misalnya pesaing potensial dari Mahir Edu adalah Superproof Ruang Guru. Namun, belum adanya fitur mengaji dan tahfiz online. Jadi, selain kita memberitahu pesaing-pesaing kita juga memberitahu apa keunggulan kita. Jadi nggak perlu khawatir sama pesaing, karena kita punya keunggulan sendiri, seperti itu. Next, selanjutnya ini ada pemanfaatan teknologi. Kalau misalnya dalam ide bisnis kalian ini menggunakan teknologi, kalian bisa jabarkan di sini penggunaan teknologi yang seperti apa. Kayak misalnya di sini kan kami menggunakan internet marketing untuk pemasaran dalam pemanfaatan teknologinya. Terus di sini kami juga ada platform e-commerce, terus ada enterprise resource planning. Nah, kalau misalnya kalian punya usahanya bisnis percetakan, kalian beritahu teknologi yang kalian manfaatkan itu yaitu mesin percetakannya, seperti itu. Oke, sampai sini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan masuk, Kak. Dari Kak Ripka Unrika Batam. Kak, apakah ini juga berlaku saat mau bikin small business di Instagram?
Soalnya saya baru banget terjun di dunia bisnis. Terima kasih. Silahkan Kak Sinar dijawab. Boleh. Untuk Karika, small business ini kayak misalnya usaha-usaha kecilan yang kita promosikan di Instagram, ya, atau toko online di Instagram, seperti itu bukan ya? Bagaimana Kak Ripka? Ya udah, aku langsung jawab aja. Kalau misalnya small business di Instagram ini bisa dengan ininya aja, bab-bab pentingnya aja. Kayak misalnya target pasar seperti itu penting banget ya. Kalau misalnya kita buka toko, itu penting banget kita harus menargetkan pasar seperti itu. Jadi pokok-pokok pentingnya aja, atau misalnya sumber daya manusia kebutuhan kita berapa karyawan seperti itu. Jadi untuk toko-toko online seperti itu bisa menggunakan bab-bab pentingnya aja. Namun kan nggak mungkin ya, misalnya toko online itu hanya bakalan kecil aja, pasti kan bakal lebih besar juga, pastilah, insya Allah. Nah, jadi untuk mempersiapkan itu kita juga boleh membuat proposal bisnis plan. Jadi ketika toko online kita sudah besar nantinya, kita udah terarah nih dengan proposal bisnis kita. Jadi udah tahu. Jadi kita udah tahu iniannya, komponen-komponen dari bisnis kita. Terus kalau misalnya kita dalam menjalankan toko online, ketika ingin mendaki, terus ternyata kita kekurangan modal, kita bisa mencari investor lewat menggunakan proposal bisnis plan ini. Ini sangat berguna, seperti itu. Bagaimana Kak Ripka? Apa bisa diterima? Kak Ripka. Atau mungkin bisa dilanjut lagi Kak Sinar? Ya, baik, dilanjut ya. Di sini selanjutnya ini ada analisis sumber daya manusia. Jadi di sini kita menjelaskan berapa kebutuhan sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis kita. Di sini kita jabarkan dan jelaskan, misalnya kita membutuhkan administrasi sebanyak 3 orang, terus kemudian marketing sebanyak 3 orang, keuangan 1 orang, informasi dan teknologi 3 orang, hubungan masyarakatnya 3 orang, itu kita jelaskan kebutuhan sumber daya manusianya. Lalu yang kedua ini ada pengembangan sumber daya manusianya. Nah, saat bisnis kita berjalan, sudah mulai berjalan dan atau perkiraan berjalan ini, berapa kemudian sumber daya yang kita butuhkan pasti akan bertambah. Karena dengan seiringnya waktu, pasti usaha tersebut bakal berkembang. Nah, maka di sini kita beritahu lagi pengembangan sumber daya manusianya, apa yang kita butuhkan. Misalnya penambahan karyawan. Lanjut, kita juga jelaskan pengembangan yang kita lakukan itu, misalnya di sini kita jelaskan. Selain itu, pada pengembangan sumber daya manusia ini yang akan kami lakukan yaitu mengadakan training setiap tahun, membiayai untuk sertifikasi profesional tutor, seperti itu. Jadi kita jelaskan pengembangan sumber daya, apa kiat dan strategi kita dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut. Nah, di sini juga ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini bagaimana cara kita mengembangkan usaha, atau gimana strategi kita mengembangkan usaha dan bisnis kita nantinya. Di sini kita jelaskan misalnya strategi pemasaran. Kalau misalnya tadi kita menggunakan strategi pemasarannya itu dengan iklan di sosial media, mungkin kita bisa
menggunakan berikutnya kita bisa menggunakan iklan di televisi seperti itu. Selain terus kita juga jelaskan strategi pemasarannya, strategi produksinya, strategi organisasi dan SDM-nya, strategi keuangannya, gimana kiat-kiat kita mengembangkan usaha tersebut. Nah, lanjut di sini ada analisis keuangan. Nah, di analisis keuangan ini kita menjelaskan ini sumber pendanaan kita itu dari mana aja. Semisalnya kita mendirikan usaha ini dengan dana pribadi, dana pendiri, kita jelaskan berapa persen setiap pendirinya, berapa modalnya. Kemudian jika ada investor, maka kita jelaskan berapa modal yang dikeluarkan oleh investor, seperti itu. Lanjut, ada perencanaan investasi awal. Ini adalah kebutuhan dana yang kita perkirakan atau kita butuhkan dalam membangun usaha ini. Seperti misalnya perizinan, terus sewa bangunan di awal, perencanaan, konsultan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam proposal bisnis ini kan aku bisnis bimbingan belajar dan tapis online, maka itu kan adalah sebuah aplikasi. Di sini kami menjelaskan bahwa ada penerapan IT sebesar jumlahnya adalah sebesar 89 juta, seperti itu. Lanjut, ada biaya operasionalnya. Nah, biaya operasional ini terdiri atas fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost ini adalah biaya tetap. Jadi, sudah dijelaskan tadi oleh Ola. Jadi, biaya tetap ini seperti gaji karyawan. Jadi, mau berapapun pendapatan kita, pasti kita bakalan ngeluarin biaya tetap seperti peralatan kayak gitu. Jadi maksudnya berapapun yang kita dapatkan, tapi ada pengeluaran yang mau berapapun kita dapat, tapi pengeluarannya tuh tetap segitu kayak gitu. Terus ada juga variable cost. Nah, variable cost ini di sini adalah biasanya biaya produksi atau biaya bahan baku. Kalau misalnya kita produknya barang, itu berarti biaya bahan baku. Namun kalau di sini karena kami aplikasi, jadi kami variable cost-nya adalah biaya produksi bagi hasil ke tutor, karena kami menerapkan bagi hasil seperti itu. Terus kalau misalnya jadi nilai plus, kalau misalnya kita menambahkan ini ya, prediksi penjualan seperti itu. Kita tambahkan prediksi penjualan kita. Nah, terus terakhir ada aspek kesesuaian syariah. Karena kemarin itu lombanya bisnis plan syariah, jadi kita harus menambahkan aspek kesesuaian syariah. Ini tuh kondisional ya. Kalau misalnya kalian mengikutinya lomba yang atau mencari dana investor yang nggak harus sesuai syariah, boleh ditiadakan. Tapi kalau misalnya harus sesuai syariah, ada aspek kesesuaian syariahnya, kalian sampaikan di sini. Permodalannya misalnya apakah sudah sesuai dengan syariah, terus misalnya akad pengembangan usahanya apakah sudah sesuai syariah, terus akad-akad yang digunakan apakah sudah sesuai dengan standar syariah dan sudah sesuai dengan fatwa, seperti itu. Nah, saran aku, walaupun misalnya ide bisnis kita ini tidak harus sesuai syariah, namun diusahakan atau diupayakan harus sesuai dengan peraturan Islam, sesuai syariat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita udah sampai di akhir. Setelah itu baru ini ada penutupan. Penutupan ini udah tahu ya apa pasti, terus daftar pustaka. Lalu yang terakhir ini ada lampiran-lampiran. Kalau misalnya di dalam proposal ini kita ingin menambahkan lampiran-lampiran, ini boleh banget, seperti misalnya lampiran foto produk atau lampiran lainnya yang berhubungan dengan proposal tersebut. Baik, segitu yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Kak Sinar atas penjelasannya. Langsung ke pertanyaan dari Kak Siti Mariam.
Kak Sinar, bisa tolong dibagikan tips dan trik dalam penulisan proposal bisnis plan yang baik dan cara mempresentasikan bisnis kita serta menanggapi pertanyaan juri saat kompetisi. Terima Nah, kasih. ya, maaf. Aku langsung jawab aja. Jadi misalnya kita dihadapkan dalam sebuah lomba. Kan dalam sebuah lomba itu ada tahap presentasinya atau misal ada tahap tanya jawabnya. Nah, tips dan triknya itu ya kita menjadikan proposal bisnis ini dipindahkan kepada PowerPoint atau kita ubah menjadi dokumen yang memang menarik secara grafis kayak gitu. Untuk tahap presentasinya ini sebenarnya sama aja seperti kita presentasi pada saat ini. Nah, aku cuma pengen sharing aja. Kan kalau misalnya lomba kemarin itu harusnya teknisnya awalnya itu kan ini ya, kita tahap pembuatan proposal, lalu tahap presentasi, kemudian tanya jawab. Tapi pada tahap presentasi ini tiba-tiba panitia itu minta ubah jadi pembuatan video, sedangkan di kami ini kami ini nggak ada yang jago ngedit seperti itu. Jadi intinya dari presentasinya aja kami bagusin, terus dari PPT kami bagusin, lalu pembuatan videonya ya ala kadarnya aja seperti itu. Nah, untuk tanya jawab dengan dewan jurinya tuh bagaimana? Jadi tanya jawab dengan dewan jurinya ini yang penting kita menguasai proposal bisnis plan tersebut. Jadi kalau misalnya juri nanya, misal ya contoh juri nanya, di dalam proposal ini terdapat misalnya dijelaskan bahwa ancamannya kayak gini. Terus apa sih kiat kalian dalam mengatasi ancaman tersebut seperti itu. Jadi intinya adalah kita menguasai proposal bisnis kita, kemudian menguasai ide bisnis kita. Nah, untuk pembuatan proposal bisnis plan ini kita harus mengisi dengan komponen-komponen yang harus ada di dalam proposal bisnis plan seperti itu. Bagaimana Kak Mariam? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih Kak Sinar atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi peserta. Oh, ada pertanyaan lagi Kak Sinar. Dari Mahilda. Bisnis plan apa yang menguntungkan dan mudah direalisasikan dalam hambatan era pandemi saat ini antara bisnis UKM offline dengan e-commerce? Baik, menurut saya langsung jawab. Menurut saya dalam pandemik ini kita lihat aja bahwa orang-orang rata-rata yang punya bisnis offline itu beralih kepada bisnis online atau e-commerce. Sebenarnya bisnis offline ini juga nggak rugi-rugi banget kalau misalnya kita ambil bisnis kuliner. Bisnis kuliner ini masih termasuk bertahan di era pandemik seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau buka usaha seperti baju seperti itu atau misalnya di bidang fashion itu boleh kita menggunakan online. Sebenarnya tergantung daripada kita menjalaninya sih. Tapi rata-rata ya pada pandemik ini semua orang beralih dari offline ke online. Namun beralihnya kita semua ke online ini harus diinisiatifkan dengan kreativitas dan inovasi kita seperti itu. Bagaimana Kak Mahilda? Bagaimana Kak Mahilda? Apa bisa diterima? Terima kasih Kak atas jawaban.
Terima kasih Kak Ola dan Kak Sinar atas penjelasan materi pada pelatihan bisnis plan hari ini. Alhamdulillah beberapa pertanyaan dari peserta untuk materi yang pertama dan yang kedua telah terjawab. Dan semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta. Kesimpulan hari ini yang pertama yaitu bisnis plan merupakan suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang akan dikerjakan semenjak awal hingga akhir. Ide usaha Belum Kak? yaitu bisa diperoleh dengan segala usaha. Misalnya kita melihat usaha yang sudah berkembang atau yang sukses. Kita bisa menggunakan trik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Setelah ide usaha, kita bisa menentukan nama usaha. Kemudian kita dapat membuat proposal bisnis plan yang terdiri dari cover, daftar isi, ringkasan eksekutif, gambaran umum yang meliputi latar belakang, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi. Yang ketiga yaitu analisis produksi, di mana meliputi proses produksi dan supplier. Yang keempat yaitu analisis pasar dan pemasaran, terdiri dari gambaran pasar, segmentasi dan target pasar, analisis pesaing, dan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, yaitu analisis sumber daya manusia, terdiri dari kebutuhan SDM, pengembangan SDM, pengembangan usaha, analisis keuangan, yang terdiri dari sumber pendanaan, perencanaan investasi awal, biaya operasional, harga produk, dan bisa kita tambahkan prediksi penjualan untuk nilai tambah. Aspek yang terakhir yaitu aspek kesesuaian syariah, di mana kita bisa menambahkan permodalan, akad-akad yang digunakan, dan manajemen bisnisnya yang sesuai dengan syariah. Yang terakhir yaitu penutup, di mana berisi kesimpulan, dan kita bisa menambahkan daftar pustaka dan lampiran pada proposal kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin. Terima kasih Kak Ola dan Kak Sinar atas penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan juga narasumber pada acara kali ini. Masih yaitu doa yang akan saya pimpin sendiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lak. Tapi dah malah bukan, langsung laju. Menjaga minan al-afwa Indonesia. Rabbana
azwajina wa dhurriyyatina Rabbana a'udzina min syarri allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa amala yang tarda wa ta'inna bi rahmatika min as-salihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memasuki acara yang kelima, yaitu foto bersama akan dipimpin dari si Dekdok. Kepada si Dekdok, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk peserta bisa on kamera terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Untuk berapa belum? Terima kasih kepada peserta. Terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pelatihan business plan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Untuk teman-teman, sekedar mengingatkan, untuk absen telah tertera pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.